يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ketika kita berwudu menjelang tidur, lalu Allah mencabut nyawa kita ketika tidur, apakah kita langsung masuk syurga karena sebelumnya kita dalam keadaan suci? Kondisi suci ini kondisi badan kita yang suci. Kondisi batin kita, lihat dulu. Boleh jadi dosanya banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala berniat, berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Artinya tidak mutlak seperti itu. Tapi ada hadis yang dia berwudu lalu dia baca doa, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljahtu dhahri ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini Nabi jadikan terakhir sekali yang Nabi baca. Kalau dia mati pada malam itu, mata 'alal fitrah, dia mati dalam keadaan fitrahnya, sucinya. Artinya berpotensi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain yang juga saya dapati semakna dengan ini, siapa yang membaca di malam hari atau di pagi hari? Siapa membaca di malam hari? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca di malam hari lalu dia mati di pagi hari, Allah matikan dia juga dalam keadaan fitrah. Maka ininya pentingnya menghafal doa-doa sederhana seperti ini. Penting sangat. Silakan nanti dibeli buku Hisnul Muslim. Susah mencarinya, download sekarang atau nanti setelah kajian ini di Play Store. Hisnul Muslim Indonesia, semua ada di sana. Rugi kita, waktu 24 jam orang sudah berkejar-kejar untuk mendapatkan syurga. Kita diam-diam di tempat saja. Atau boleh jadi mundur, orang semakin naik, kita semakin turun. Dalam berwudu ketika membasuh kedua tangan, bagaimana cara yang semestinya? Apakah dari ujung jari atau dari siku ke jari? Kedua-duanya boleh dilakukan, tapi zahir dari ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Zahirnya yang didahulukan adalah ujung jari dulu baru siku. Ujung jari dulu baru siku. Tapi kalaupun dilakukan, susah kalau seperti itu, karena enaknya keran dibuka langsung sini turun ke bawah, juga tidak ada masalah. Yang penting bagian dari ujung sampai ke siku terbasahi. Tapi jika ingin mendapatkan sunnahnya, wallahu ta'ala a'la wa alam, dimulai dari ujung kuku sampai ke siku. Saat ini marak penyematan kata-kata sunnah dan terkadang membingungkan. Ada yang mengelompokkan ustaz sunnah, ada yang menamakan kajian sunnah, juga ada yang menamakan pakaian sunnah, tukang sunnah. Kalau tukang sunnah tak tahu saya. Tukang cukur yang saya tahu. Tukang sunnah, kenduri sunnah, serta istilah-istilah lainnya. Nah, kalau tidak sunnah, bid'ah dong. Sebab lawan sunnah adalah bid'ah. Saya mau tanya seperti itu. Saya mau tanya. Kalau tidak putih, apakah dia harus hitam? Boleh jadi abu-abu, boleh jadi merah, iya kan? Tidak selamanya itu bisa dilawan-lawan seperti itu. Tapi ala kullin, kita saya ingin tanyakan, tolong Ustaz jelaskan apa sih pengertian sunnah itu sesungguhnya? Apakah istilah ini sudah muncul sejak para sahabat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan solat jamak matar? Katanya dengan kondisi kini, karena ada yang beranggapan
kondisi lingkungan sudah bagus. Tapi ala kullin istilah-istilah sunnah. Pada hakikatnya istilah sunnah ini sudah dikenal juga dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman ulama-ulama salaf. Contohnya Nabi sampaikan kepada 3 orang yang ingin melampaui ibadah Nabi, satunya salat saja terus, satunya puasa saja terus, satunya tidak menikah dengan wanita. Lalu Nabi panggil, kalian yang mengatakan ini salat saja terus, puasa saja, kata Nabi, sesungguhnya aku ni jauh lebih bertakwa dan jauh lebih takut kepada Allah dari kalian. Akan tetapi aku ini salat lalu tidur, puasa dan berbuka, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku dalam hal-hal yang dia tidak suka. Sahabat contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis di Sahih Bukhari ketika beliau menjaharkan bacaan Al-Fatihah salat jenazah. Lalu ditanya, kenapa engkau jaharkan? Nabi mensirkan. Lalu kata beliau, lita'lamu annaha sunnah, supaya kalian tahu bahwa itu sunnah. Saya mau tanya, membaca Al-Fatihah dalam salat hukumnya sunnah atau wajib? Kalau tidak dibaca, salat sah atau tidak? Maka sunnah yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas bukan sunnah yang kita kenal dengan hukumnya sunat. Artinya tidak wajib juga tidak boleh. Artinya dia di tengah-tengah. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan rugi, tidak dapat pahala. Ya, maka istilah ini pada hakikatnya sudah ada sebelumnya. Contoh buku-buku dalam masalah akidah umumnya judulnya sunnah. Contoh kitab As-Sunnah karangan Ibnu Abi Asim, kitab Usulus Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal, kitab As-Sunnah karangan Imam Ibnu Mandah, salah satunya juga mengarang kitab tentang sunnah. Iya. Dan kata sunnah dulu dia bermakna, ada bermakna luas, ada bermakna khusus. Dengan bermakna luas bisa artinya agama. Dengan makna yang lebih khusus bisa artinya apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang dipilih oleh ahlu bid'ah. Iya, karena di zaman Imam Ahmad ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah dan yang lain-lain. Kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Belum tentu. Saya dapati ulama contohnya seperti ini. Seperti masalah kita tadi. Sunnahnya dalam berwudu adalah kita mengambil satu cidukan air untuk kumur-kumur dan untuk hidung langsung dengan satu cidukan air, setengah di sini dan setengah di sini. Oke, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ternyata dilakukan beda-beda? Ini dipisahkan 3, ini dipisahkan 3. Bid'ah atau tidak? Tidak bid'ah. Berarti tidak selamanya contohnya. Berarti kalau tidak sunnah bid'ah. Belum tentu. Boleh jadi kalau tidak sunnah khilaful aula, yaitu menyelisihi yang lebih baik daripadanya. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Lalu kita ambil yang lebih baik, ini sunnah. Kita tinggalkan yang baik, ini namanya khilaful aula. Jadi tidak selamanya seperti itu logika. Berarti kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Belum tentu. Meskipun kadang-kadang cocok yang seperti ini. Bagaimana dengan solat jama' matar? Saya mau tanya, hujan turun tak di zaman Nabi? Turun. Hujan turun tak di zaman kita? Apa yang menjadikan kondisinya berbeda? Orang mengatakan, oh nah nih sekarang bangunan dah bagus, mobil dah ada dan segala macam. Apakah sahabat juga tidak punya kendaraan dulu? Apakah sahabat yang solat bersama Nabi SAW solat jama' matar, tidak adakah rumah yang dekat-dekat dengan masjid? Ada, tapi Nabi tidak. Yang dekat masjid pulang, yang jauh-jauh rumahnya ayo salat jama' dengan kita. Tak? Dan yang melakukan adalah Nabi SAW yang rumahnya bersebelahan pintu saja dengan masjid. Maka tetap berlaku salat jama' matar, tapi hanya boleh dilakukan dengan jama' taqdim. Jama' takhir tak boleh. Maghrib dengan isya. Dilakukan salat maghrib, ternyata hari hujan lebat.
Kalau dipaksakan pulang dulu nanti balik lagi, ini kemungkinan susah karena hari hujan lebat. Makanya sengaja dilakukan setelah salat maghrib, kemudian qamat lagi, lakukan salat isya di jamak tapi tidak diqasar. 4 rakaat, kemudian silakan pulang supaya tidak susah lagi balik-balik ke masjid. Kalau untuk jamak takhir tidak ada gunanya. Karena kita contohnya salat maghrib, kita belum salat, atau kita niatkanlah sepertinya setelah maghrib ni hari hujan, nanti ajalah aku salat maghrib dan isya di jamak ta'khir. Tak boleh, karena alasan disyariatkannya ini untuk memudahkan. Bagaimana hendaknya kita bersikap apabila kita dijadikan sutrah oleh teman yang di belakang kita? Kalau kita mau bersabar, duduk sebentar kalau mau. Kalau tidak, garis sajadah sudah cukup untuk menjadi sutrah. Tapi dia khilaful aula, menyelisihi yang lebih baik, yaitu memakai sesuatu yang tingginya kurang lebih 30 cm atau 40 cm. Wajibkah sutrah bagi imam dan berapa jaraknya? Mengambil sutrah hukumnya sunnah muakkadah. Wajib menurut pendapat sebagian ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan mengambil sutrah hukumnya sunnah muakkadah. Dan berapa jaraknya? Kita bilang tadi jaraknya 3 hasta, kurang lebih 1,5 meter. Kalau ternyata imam kita berjamaah, maka yang menjadi sutrah adalah sutrah imam saja. Andai ada yang terlambat, lalu orang dah mengatur saf di sini, yang kosong hanya di sebelah sana contohnya, maka dia boleh berjalan di hadapan jamaah kemudian mengambil saf di sudut, tidak ada masalah. Karena kalau salat jamaah yang berlaku adalah sutrah imam. Bagaimana halnya seperti sekarang di sini? Apakah kita boleh memakai jalan untuk salat? Iya, kalau kita sedang berimam. Bagaimana dengan tidak isbal, Ustaz? Bukan hanya nyaris dilupakan, bahkan sering dicela sebagai ISIS dan lain-lain. Iya, ini juga diantara sunnah. Bukan malah dilupakan sebagaimana kata kawan ini, malah dibalik sama orang. Malah yang celana senteng yang disudut-sudutkan, celana cingkrang tapi dengan nada-nada menyudutkan. Nabi SAW pakaiannya, coba dibaca di hadis apa saja, di Sahih Bukhari Muslim, di Syama'il Muhammadiyah, pakaian Nabi dari atas sampai ke bawahnya itu sampai pertengahan betis. Ini yang lebih afdal, dengan syarat tidak terbuka aurat yang di atasnya. Kalau nanti kita contohnya duduk, ini mesti dijaga benar, jangan sampai pula terbuka sampai ke atas. Kemudian boleh sampai ke mata kaki. Adapun yang di bawahnya, kebanyakan ulama, wallahu taala ala wa alam, sebagian ulama, jika saya tidak klaim kebanyakan ulama menghukum haram, sebagian lagi menghukum makruh, seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Cara yang bijak adalah lakukanlah hal yang menyelamatkan kita dari khilaf. Potong saja celana itu di bawah mata kaki. Kau tak tahan lawat di CME, ada orang nanti di mana banjir nak. Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Silakan dipotong sejajar dengan mata kaki. Yang salah yang di bawahnya. Lalu ini adalah lebih aman insyaallah taala. Kalau hukumnya makruh, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau yang dijulurkan di bawah ini hukumnya haram. Ini yang akan jadi masalah. Kena kita nanti dengan hadis iyyaka wa isbalal izar fa innal isbala minal makhilah. Janganlah engkau menjulurkan pakaian, karena sikap menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu bentuk kesombongan. Nah, di sini tak dibilang hatimu sombong atau tidak, enggak. Tapi sikap menjulurkan di bawah mata kaki dianggap dalam agama kita bagian dari kesombongan. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf, dan bagaimanapun mencari titik aman ini yang dianjurkan oleh ulama. Saya diminta menjadi imam, yang jadi masalahnya harus kunut, harus tahlil dijaharkan, dan basmalah. Mohon pencerahannya. Kalau masalah pertama dan yang kedua, ini masalahnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Majmu' Fatawa, termasuk masalah yang sa'ir khilafnya. Boleh kita khilaf dalam masalah ini dan tidak boleh menyalahkan yang lain, karena dalilnya masing-masing
dalilnya masing-masing, hujahnya kuat, tapi ada yang lebih kuat. Akan tetapi yang kedua ini harus tahlil dijaharkan. Kalau yang dimaksud dengan jahar adalah masing-masing mengeraskan suaranya dan tidak bersama-sama. Ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi baca, La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Nabi angkat suaranya. Yang jadi masalah adalah dibaca sama-sama atau dibaca lafaz yang tidak dianjurkan seperti la sama-sama, dipimpin oleh satu orang dan dia nanti yang memberhentikan. Dilakukan dengan cara-cara tertentu, ya, seperti huruf lam terbalik. Ini tidak dilakukan. Andai kita menjadi imam dalam masalah pertama dan kedua, dan rasanya akan lebih terjalin silaturahim sampai nanti kita jelaskan, maka boleh kita ikuti berqunut dan boleh kita ikuti menjaharkan basmalah. Disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala setelah menyebutkan masalah-masalah tadi, maka beliau jelaskan, katanya boleh bagi seseorang bahkan dianjurkan mundur dari pendapat yang dia pegang ke pendapat yang marjuh, ke pendapat yang lebih di bawah itu, tapi masih dalam taraf baik tak baik, baik tak baik, li ta'lifil qulub, untuk menjinakkan hati-hati. Tapi kalau rasanya baca qunut orang mau dituju mau duk kawan, berjaharkan bismillah mau dituju mukunya kawan, berarti sama saja tidak tercapai tujuan, maka silakan dipilih orang lain untuk menjadi imam atau kita cari masjid lain. Apakah betul hukum isbal haram dan diancam neraka? Tadi saya jelaskan. Apakah betul hukum mencukur jenggot haram? Ya, menurut pendapat kebanyakan ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang penting kalau dia ada, jaga, meskipun satu saja yang tumbuh. Pertahankan sampai akhir zaman. Setelah mandi junub, biasa lakukan wudu. Mandi, wudu lagi. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Kita bilang menyelisihi sunnah yang Nabi lakukan. Nabi wudu dulu baru mandi, kecuali kalau dalam mandi kita menyentuh kemaluan. Di sini yang tadi saya sampaikan. Juga pertanyaan yang sama saat mandi jenazah kemarin di Muslimin. Setelah selesai mandikan jenazah tidak lagi diwudukkan jenazah. Kebiasaan di tempat kami selesai mandi diwudukkan lagi. Apa boleh seperti itu? Mengatakan boleh tidak, ini juga harus merujuk kepada dalil. Kalau Nabi hanya mewudukkan atau memerintahkan wuduk sebelum mandi, jangan dilakukan setelah mandi agar tidak menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertato tidak sah wuduknya, tapi kalau di punggung Ustaz itu kan tidak kena air wuduk. Apakah sah wuduknya? Siapa mengatakan wuduk orang bertato tidak sah? Kalau yang dia maksud adalah tato yang mungkin dihilangkan, seperti cat contohnya, atau seperti kutek yang ada di kuku ibu-ibu yang mungkin dihilangkan, iya, ini harus dihilangkan dulu baru berwuduk. Tapi tato yang tidak mungkin dihilangkan, ini semuanya ada penuh dengan tato. Dan saya lihat sebagian jemaah umrah ada, saya lihat badan besar, kulit hitam, di sini dah penuh dengan tato sampai ke bawah. Orang seperti ini kalau dia hilangkan tatonya tidak bisa dilakukan kecuali dengan merusak kulit. Maka yang seperti ini tidak dilakukan. Disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala penjelasan seperti yang saya jelaskan. Artinya jika harus merusak kulit, maka ini ditinggalkan. Yang penting dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita beristighfar di saat wuduk kita sudah batal? Kalau maksudnya istighfar karena batal wuduk, saya tidak tahu dalilnya. Kecuali batal wuduk awak, takkan tui awak karena orang di belakang. Tak tahu.
Atau minta maaf Pak, boleh ya? Tapi mengkhususkan istighfar karena batal wudu, saya tidak tahu. Apakah hukumnya demokrasi atau aksi damai seperti 212 dan sejenis demonstrasi atau aksi damai? Aksi damai awal-awalnya saja yang damai. Yang kemarin damai atau tidak? Apapun yang boleh, tapi dia membawa kepada hal yang dilarang, hukumnya dilarang. Dan saya sudah berkoar-koar kemarin itu sebelum kejadian yang kemarin ini terjadi. Tapi baru terbukti ternyata ya, kemarin yang mati sekian, yang luka-luka sekian. Maka jangan dilakukan. Kalau mau doakan pemimpin kita. Kalau tidak, pergilah ke Jakarta, temui Pak Jokowi, sadarkan beliau dengan hadis-hadis Nabi. Kalau kita mampu. Kalau tak, doakan. Ya, ini yang dilakukan oleh golongan salaf. Pernah disampaikan kepada Imam Hasan Basri rahimahullahu taala ketika Hajjaj ibnu Yusuf ketika itu, yuk kita demo lah. Kurang lebih seperti itu, mengajak untuk perang. Katanya, saya tidak akan jadikan saya ini penyebab fitnah. Lalu dicimeihlah Hasan Basri. Kata, apakah kita akan mengikuti perkataan orang bodoh ini? Padahal Hasan Basri ulama besar sebelum mereka bertanya. Tapi ketika tidak setuju dengan pendapat beliau, dibilang, apakah kita harus mengikuti syekh yang bodoh ini? Lalu mereka pergi. Ya. Maka seperti ini juga tak beradab. Apakah orang yang bertatwa diterima ibadah solatnya Ustaz? InsyaAllah ta'ala. Jangankan orang bertatwa, orang yang membunuh 100 orang, dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Tak ada solat satupun, tapi meninggal di tengah jalan. Karena Allah tahu hatinya betul-betul ingin bertaubat. Padahal pada hakikatnya jarak yang dia tempuh lebih jauh lagi daripada jarak yang sudah dia tempuh. Allah wahyukan kepada bumi, ayo buat dia dekat ke bumi yang akan dia tuju. Lalu malaikat ketika itu berselisih, diselesaikan oleh malaikat pula dalam rupa manusia. Ukur mana yang lebih dekat, ke mana yang lebih dekat ambil. Ternyata lebih dekat setelah Allah perintahkan bumi untuk mendekatkannya, lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Allah ampuni dosanya, sujud sekalipun tak pernah. Apa hukum, ini yang terakhir afwan, tapi pertanyaannya saya jawab saja. Apa hukum menjilat kemaluan istri atau suami? Ala kullin, hal ini tidak sesuai dengan muru'ah atau adab, tapi dia lebih kepada uruf. Saya juga baca fatwa ulama dalam masalah ini. Yang dilarang pada jima atau persetubuhan suami istri adalah dua. Yang pertama, menyetubuhinya dari dubur, artinya anusnya atau yang duburnya yang dicari, tak boleh. Yang kedua, menyetubuhi istri dalam keadaan haid. Ini dua saja yang kita tahu ada larangannya. Lalu disebutkan dalam ayat, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah kebun kalian sesuka hati kalian. Akan tetapi yang seperti ini, saya baca fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini tidak sesuai dengan adab dan tidak sesuai dengan muru'ah seorang muslim. Kalaupun dia melakukan, hubungannya tidak dengan dosa atau pahala, hubungannya dengan pantas tidak pantas. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini masih ada Ustaz? Bagaimana kita tahu ustaz yang belum kenal atau yang belum kita pernah mendengar kajiannya berpemahaman salaf? Tanya kepada ustaz yang sudah pernah mendengarnya atau mengerti dengan manhaj. Apakah menjawab salam ketika salat sudah melepaskan kewajiban kita hanya dengan isyarat, atau haruskah dijawab waalaikumsalam ketika selesai salat? Kalau harus, tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Karena di hadis tidak didapati seperti itu, atau insyaallah taala saya cek nanti. Insyaallah taala saya cek insyaallah. Bolehkah berkumur-kumur di siang hari sewaktu berpuasa? Boleh, tidak ada masalah berdasarkan hadis yang tadi.
baligh fil madmadati wal istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Lebih bersangatanlah dalam berkumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung, kecuali kalau engkau puasa. Yang tidak boleh itu bersangatan, tapi berkumur-kumur secara asalnya dan memasukkan air ke hidung tetap dilakukan meskipun dalam keadaan puasa. Adapun yang dalil yang jadikan sebagian orang kalau sudah lewat zuhur ke atas maka ini tidak dilakukan lagi, hadisnya tidak sahih. Bagaimana jika kita sholat sunnah ba'diyah di rumah, akan tetapi ada beberapa hajat ini dan itu yang kita kerjakan sebelum melakukan sholat tersebut, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW pernah mengqadha salat sunnah ba'diyah zuhur setelah salat asar. Padahal jaraknya Nabi duduk setelah salat, didatangi oleh tamu wafdu Abdul Qais, suku Abdul Qais datang kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya. Lalu Nabi berbicara sampai masuk waktu asar, belum juga Nabi salat ba'diyah zuhur. Lalu Nabi ganti setelah salat asar. Berapa jaraknya? Panjang. Maka yang seperti ini tidak membatalkan salat sunnah ba'diyah atau qabliyah. Yang rawatibnya muakkadah. Saya ulangi lagi, yang rawatibnya muakkadah seperti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Contoh, kita ramai Ustaz. Tadi saya mau salat sunnah tapi tak ada tempat. Tak apa-apa, nanti kita pulang lakukan atau tunggu orang keluar lakukan. Apabila wanita dalam keadaan haid, apakah dianjurkan untuk berwuduk sebelum tidur? Ya, tidak ada masalah. Sama dengan junub tadi, sudah junub berwuduk lagi. Haid juga berwuduk untuk mendapatkan doa malaikat mendoakan kita untuk diampuni dosa. Bagaimana hukumnya? Wuduk setelah mandi namun kondisi berwuduk ada beberapa aurat tertentu terbuka. Maksudnya setelah berwudu kemudian aurat terbuka. Tidak disyaratkan ketika berwudu aurat tertutup. Kalau aurat tertutup, baca orang ibu-ibu berwudu. Coba jawab kamu. Tutuplah aurat tu berwudu. Tak mungkinlah. Bagaimana membaca doa tambahan pada saat sujud yang dengan bahasa sendiri, baik dalam fardu atau salat sunat? Saya menilai wallahu taala a'lam wa alam, tidak boleh membaca doa selain bahasa Arab di saat kita salat. Dan ini saya nukil dari 4 mazhab. Mudah-mudahan insyaallah taala saya kirim nanti ke grup jamaah Masjid Awsat atau apa, nanti bisa dibaca. Saya nukil di sana perkataan ulama 4 mazhab yang menilai tidak boleh. Ada beberapa ulama yang mengatakan tidak bolehnya itu hanya di terjemahan saja. Kalau kita terjemahkan tak boleh, tapi kalau kita lakukan doa sendiri atau kebalikan, diterjemahkan boleh, tapi kalau kita lakukan doa sendiri tanpa terjemahan dari doa yang sudah ada, maka ini tak boleh. Ala kullin, lebih aman membaca doa dengan bahasa Arab. Tak hafal Ustaz, tak bahasa Arab, tak paham, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Niatkan dalam hati kita apa yang kita inginkan. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat. Apa yang tak masuk di sini? Hutang lunas masuk, insyaallah taala. Lulus kerja masuk, naik gaji masuk, istri tak marah-marah masuk, insyaallah taala. Pokoknya niatkan, tapi lafazkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.